profil saya, background saya adalah internal audit di suatu bank selama kurang lebih 6 tahun dan sudah bekerja di AMT selama 6 bulan. Oke, sekian perkenalan saya. Saya lanjutkan ke agenda webinar hari ini ya, terkait Managing COVID Risk with Galvanize. Webinar sini akan dimulai dengan pengenalan profil Galvanize. Jadi company profilnya Galvanize itu seperti apa sih gitu. Kemudian akan dilanjutkan dengan COVID dan toolkit yang baru-baru ini diluncurkan ya oleh Hibon. Berikutnya saya akan melanjutkan dengan demo proses di Hibon dari strategi risk, KMS, hingga compliance. Sesi ini kurang lebih akan berlangsung selama 1 jam. Dan nanti di akhir sesi akan ada Q&A, diharapkan partisipasinya dari teman-teman dan Bapak Ibu ya. Oke, saya akan mulai. Oke, siapa sih Galvanize ini ya? Tadinya mungkin kita mengenal brand ini sebagai SEL, produknya SEL Analytics Software. Hingga kini sudah 30 tahun lebih ya SEL berdiri. SEL itu kepanjangannya tentu dari Audit Common Language yang pada awalnya memang diperuntukkan untuk audit dalam mengolah dan menganalisa data. Kemudian pada tahun 2012, SEL sedikit demi sedikit mulai expand produk mereka, tidak hanya sekedar software data analitik ya, menjadi sebuah platform GRC. Kemudian sejak awal 2019, SEL mulai rebrand menjadi Galvanize. Produk dari Galvanize ini yaitu adalah Hibon, yang merupakan Integrated Risk Management, Compliance, dan Audit Management System yang dikombin dengan robotik dan data analytics. Oke, di sini terlihat ya bahwa Galvanize sendiri sudah terpercaya sebagai biggest company di dunia dengan begitu banyak klien di lebih 140 negara. Untuk yang masih bertanya-tanya Hibon itu apa dan seperti apa, mungkin saya bisa sedikit kasih video secara singkat produk dari Galvanize sendiri yaitu Hibon. Some people fear change. Some quietly accept it. And some of us thrive on it, inspire it, and seek it out. At Galvanize, we build security, risk management, compliance, and audit software differently. We strengthen individuals and entire organizations around the world, uniting them with a single source of truth. At Galvanize, we don't just make technology, we provide tools that inspire people to do great things, to do what's right, and to change the world in the process. Oke, dari video singkat tadi, saya akan sedikit overview ke Bapak Ibu apa maksudnya risiko, audit, dan compliance ya. Mungkin ada yang baru pernah dengar atau mungkin juga sudah common. Risiko sendiri adalah konsekuensi bisa berupa kerugian yang dapat terjadi di masa datang akibat proses bisnis yang dilakukan ya. Dalam melakukan bisnis tentunya tidak terhindar dari risiko. Nah, untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan, risiko ini dapat diminimalisasi atau dimitigasi agar menjadi lebih kecil risikonya. Dengan cara apa? Tentunya dengan menerapkan atau mengimplement kontrol-kontrol yang baik ya. Risk management bertugas untuk mengidentifikasi, memonitor, dan melaporkan risiko-risiko yang ada di perusahaan seperti risiko strategi, risiko operasional, risiko teknologi, dan lain-lainnya ya. Dengan adanya kontrol yang baik sendiri tuh belum tentu sebenarnya implementasinya betul-betul baik dan sesuai dengan prosedur kontrol yang ada. Maka adalah tugas internal audit sebagai independent function ya, sebagai satu-satunya third line of defense yang bertugas menguji, untuk melakukan testing dan evaluasi proses dan kontrol yang ada di masing-masing risk owner.
ya untuk memastikan tidak ada penyimpangan dan merekomendasikan tindakan perbaikan atau remediation plan yang diperlukan bagi perusahaan. Kalau berikutnya, compliance sendiri bertugas untuk memastikan bahwa perusahaan telah mematuhi atau comply dengan standar-standar yang ada. Biasanya standar eksternal seperti standar hukum atau standar regulasi yang berlaku ya seperti OJK, Bank Indonesia atau Departemen Ketenagakerjaan atau ISO dan lain-lain. Oleh karena itu, ketiga pilar perusahaan ini yaitu risk management, internal audit, dan compliance diharapkan dapat berintegrasi satu sama lain. Tidak lagi silo dalam melakukan tugasnya karena saling berhubungan ya sebenarnya dalam mengawasi jalannya perusahaan. Fitur di Highbond ini sangat mendukung untuk continuous audit ya, di mana dapat mengotomasi akses, mengkonsolidasi dan menganalisis data dari any data source atau sistem yang dapat mendrive better business decision tentunya. Selain itu, dengan Highbond dapat menerima semacam alerts atau notifikasi kapanpun ada key control atau key risk indicator yang melebihi threshold yang sudah ditentukan. Notifikasinya ini bisa langsung ke action owner atau dapat di follow up dan diperbaiki agar dapat di follow up dan diperbaiki secara langsung ya. Dapat pula menambahkan visualisasi berupa grafik seperti bar chart, pie chart, pivot, line chart, dan lainnya untuk keperluan reporting. Kemudian dari sisi audit manajemen sendiri ya, Highbond sangat membantu dalam melakukan kolaborasi antara audit team dengan stakeholder audit, seperti misalnya dengan auditi. Dapat pula mengcapture isu, kemudian mengassign-nya langsung ke auditi, kemudian men-track remediation action tersebut semua dalam satu sistem. Audit report tentu dapat di-generate atau di-download langsung hanya dengan satu klik ya. Selain itu, sangat memudahkan auditor karena ada versi mobile app dan dapat bekerja meskipun sedang offline. Jadi kerjanya tidak harus saat di kantor, duduk depan laptop, tapi karena ada mobile app-nya bisa dari mana saja tentunya. Dari sisi risk management, Highbond dapat melakukan risk assessment berupa voting langsung ke risk owner melalui risk workshop. Dapat men-track risk assurance dan melakukan testing result untuk mendevelop sebuah risk dashboard. Juga memudahkan semua orang untuk memahami risiko perusahaan tentunya untuk mencapai goal perusahaan. Seperti itu. Everything's different now ya. Dari tadi apa sih hubungannya dengan judul webinar ini, COVID gitu kan. Saya akan bahas ya current issue saat ini yaitu coronavirus disease dan implikasinya bagi perusahaan sekarang ini tuh seperti apa sih gitu. COVID ini udah sangat menyebar luas ya sejak awal tahun 2020 hingga sekarang sudah kuartal 2, sudah Q2 ya, kurvanya masih belum melandai juga ya. Globally, data WHO per kemarin ini per 14 Mei sudah 4,3 juta kasus di 216 negara atau area yang sudah terjangkit COVID. Di Indonesia sendiri sudah 15.000 kasus. Terus dengan adanya COVID ini sekarang tentunya semuanya jadi beda nih. Nggak cuma perkara bisnis ya, kayak kehidupan sosial seperti sekarang lagi masa puasa, buka bersama itu udah dengan teman-teman ya itu tidak mungkin dilakukan. Pulang kampung, silaturahmi mungkin nanti nggak bisa dilakukan secara langsung lagi, udah beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau di kerjaan mungkin meeting face to face dengan klien yang tadinya setiap hari ke kantor, itu sekarang udah jadi nggak kayak gitu lagi. Nah, hingga mungkin di internal audit sendiri ya, audit plan-nya juga mendadak harus berubah ya. Gitu, di mana audit plan-nya mungkin tadinya ada yang visit langsung ke site atau melakukan perjalanan yang dinas seperti itu, jadi tidak bisa dilakukan. Semuanya sekarang harus remote seperti itu. Nah, jadi sebaiknya
kita harus dinamis ya akan adanya perubahan ini gitu dan mau ikut berubah juga. Misalnya sekarang semuanya mungkin sudah WFH, ada yang WFH, ada yang enggak mungkin ya. Tapi dengan seperti itu kan mau tidak mau kita harus menggunakan communication tools atau sistem baru yang mendukung kerja dari rumah gitu ya. Seperti menggunakan Teams ini untuk melakukan seminar secara web seperti ini kan bisa dilakukan ya. Terus mungkin untuk tim sales dan marketing yang tidak bisa face to face lagi dengan klien, mereka mulai menggunakan misalnya sosial media sebagai media promosi seperti itu. Nah, dari sini tentunya yang kita pikir adalah perubahan semacam ini ya. Di tengah krisis semacam ini, apa sih yang bisa kita lakukan untuk membantu secara kita bukan praktisi dokter seperti itu ya. Nah, di Galvanize ini sebagai risk managers, sebagai compliance dan audit profesional, mereka membentuk suatu team force yang menghasilkan sebuah toolkit yang tentunya dapat membantu customer dalam merespon risiko akibat pandemik ini. Galvanize menyediakan sebuah template bagi risk management dan audit untuk membantu menavigasi risiko, memastikan keberlangsungan bisnis dan komunikasi yang baik di tengah masa pandemik ini. Seperti itu. Berikutnya, ini ada high level standpoint yang terdiri dari 8 fokus objektif yang berhubungan dengan aspek bisnis yang paling utama pada masa pandemik ini. Kalau dilihat ini umum ya dan applicable untuk bisnis lain pada umumnya. Seperti itu. Saya akan jelaskan satu persatu. Untuk workforce health. Sekarang kebanyakan sudah menerapkan mandatory work from home ya. Jadi challenge-nya di sini adalah perusahaan itu tidak tahu pasti status kesehatan karyawan. Juga kesulitan memonitor status pandemik di lokasi-lokasi karyawan ataupun third party-nya gitu ya. Secara tidak langsung ada risiko mereka karyawan atau third party-nya terjangkit COVID yang tentunya dapat berdampak pada gangguan bisnis ya mungkin secara langsung atau tidak langsung itu bisa mempengaruhi bisnis perusahaan. Kemudian workforce effectiveness dari work from home ini tentunya ada challenge bahwa sulit ya untuk memastikan semua karyawan itu memiliki akses ke sistem fasilitas kerja atau tidak gitu. Misalnya ada karyawan yang mungkin sedang tidak ada jaringan atau tidak ada laptop seperti itu. Jadi ada risiko karyawan itu sebenarnya tidak produktif atau justru jadi tidak aman karena kerjanya nggak bisa dari rumah. Kemudian customer continuity, tentunya perusahaan ingin memastikan ya support ke customer itu tetap jalan dengan baik. Customer-nya tetap dapat menggunakan produk and service, customer termaintain dengan baik, bahkan diharapkan bisa expand selama masa pandemik ini. Gitu. Namun faktanya ada risiko bahwa customer itu mungkin bisa jadi membatalkan kontrak di tengah masa ini gitu, atau bahkan minta potongan harga, minta diskon, terus melakukan meminta jangka waktu pembayaran atau pelunasan ditunda dan diperpanjang seperti itu, atau customer-nya berkurang dan bahkan mungkin sulit mendapatkan customer baru ya karena demand customer itu berkurang karena saat ini perusahaan banyak yang sedang melakukan efisiensi seperti itu. Kemudian third party continuity, perusahaan ingin memastikan bahwa operasional dari third party tetap jalan dengan baik, misalnya vendor, supplier, atau partner seperti itu ya, berjalan tetap baik gitu. Komunikasi dengan third party tetap termaintain. Kemudian bila ada impact terkait dengan third party itu dapat termitigasi dengan tepat dan cepat seperti itu ya. Namun ada risiko terkait third party ini saat ini yaitu misalnya third party itu mengurangi operasional kerjanya. Terus third party menagih pembayaran dipercepat seperti itu. Atau third party-nya mungkin ada yang berhenti beroperasi
Nah, kan sebenarnya aktivitas-aktivitas dari third party ini tentunya mempengaruhi supply chain dan penjualan perusahaan. Seperti itu. Kemudian financial contingency, perusahaan ingin memastikan sanggup membayar hutang-hutang dan semua aktivitas finansialnya di tengah masa seperti ini. Gitu. Namun terdapat beberapa risiko tetap ya, seperti saat sekarang ini tiba-tiba terasa sekali nih cash flow-nya berkurang, seperti itu. Atau customer payment-nya terhambat. Kemudian pinjaman bank tidak semudah sebelumnya gitu. Kemudian communication, selama pandemik ini perusahaan tentunya ingin memastikan ya komunikasi dengan karyawan, third party, customer dan juga publik itu tetap bisa efektif gitu. Tapi tentunya risiko yang ada adalah terkait komunikasi ini adalah kurangnya awareness karyawan nih atas pentingnya eskalasi. Kemudian mungkin lalai dalam melakukan eskalasi, karena dalam melakukan pekerjaan sehari-hari tentunya mungkin ada hal-hal yang perlu segera dilaporkan ke tim atau ke tim leadernya atau ke atasannya seperti itu, dan karena lagi sedang work from home seperti ini, hal-hal tersebut jadi kurang termaintain alurnya, flow-nya, atau mungkin belum ada prosedurnya seperti itu. Nah, kurangnya komunikasi seperti itu kan bisa menghambat proses bisnis ya. Juga selain internal komunikasi juga mungkin eksternal komunikasi, komunikasi ke customer misalnya atau ke third party seperti itu atau ke publik seperti itu. Tentunya agak sulit di-maintain mungkin di tengah masa seperti ini. Terus kemudian security, kontrol yang efektif atas keamanan aset fisik maupun virtual tentunya diperlukan ya selama masa pandemi ini, karena kerja remote ini meningkatkan cybercrime tentunya, data breaching, seperti contohnya salah satu e-commerce di Indonesia yang diberitakan ada kebocoran data seperti itu ya di tengah masa seperti ini, seperti itu. Selain itu juga virtual ya, selain virtual juga physically seperti kantor fisiknya atau aset fisik lainnya yang ditinggalkan selama WFH juga perlu dijaga keamanannya gitu. Terakhir, reputational monitoring. Perusahaan ingin memastikan ya bahwa brand atau citra atau image perusahaan itu tetap terjaga di mata karyawan, di mata customer, di mata third party, dan juga di mata publik gitu ya selama pandemik ini. Jangan sampai reputasinya tuh rusak seperti itu. Namun ada juga risiko terkait reputasi ya, seperti misalnya citra negatif karena kurangnya sikap penanganan yang baik dari pandemik ini gitu. Negatif image karena misalnya banyak karyawan yang terjangkit COVID di kantor atau di perusahaan tersebut seperti itu. Misalnya contohnya salah satu industri rokok di Indonesia ya yang diberitakan terdapat banyak kasus COVID di pabriknya seperti itu. Itu dapat menyebabkan tentunya secara nggak langsung trust dari customer ya berkurang seperti itu. Nah, setelah saya jelaskan ke-8 standpoint ini, tentunya ada satu atau dua mungkin yang pasti relate dengan perusahaan Bapak Ibu seperti itu ya. Selanjutnya saya akan masuk ke demo Hibon dengan mengaplikasikan COVID Toolkit ya. Jadi contoh case-nya nanti adalah Pandemic Risk and Response Management. Oke. Ya, ini adalah Hibon dan ini adalah halaman utamanya ya atau home yang disebut Launchpad. Di sini terdapat menu-menu untuk akses ke project, untuk ke result, kemudian strategi dan compliance dan juga lain-lain ya. Ada juga resource di sini yang dapat menghubungkan kita ke akademi. Di sini ini contohnya seperti ini.
kita tuh bisa mengakses modul-modul pembelajaran mengenai GRC dan mengambil tes atau exam, kemudian mendapatkan certification dan CPE credit seperti itu. Kemudian ada community untuk menghubungkan kita ke komunitas pengguna Highbond di seluruh dunia. Juga ada tools and templates, ada help docs yang dapat memudahkan kita ya untuk mencari tahu hal yang kita perlukan terkait menu-menu di Highbond. Juga ada support center 24 jam dan juga download. Nah, di download ini kita bisa mendapatkan live data terkait dengan COVID ya dari trusted source yaitu Johns Hopkins University yang dapat kita gunakan sebagai dasar analisa ya jika diperlukan. Oke, kembali lagi ke Launchpad. Saya akan mulai dari strategi di mana risk managers atau risk management unit ya menggunakan menu ini untuk mengidentifikasi dan memonitor risiko strategi perusahaan. Nah, langkah pertama yang diperlukan tentunya memetakan strategi objektif ya. Jadi strategi objektif perusahaan dipetakan dengan departemen atau misalnya unit atau branch seperti itu tergantung dengan visi perusahaan ya. Tentunya setiap perusahaan memiliki goals yang ingin dicapai untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Ya, seperti ini contohnya. Kemudian kita akan memappingkan dengan departemen atau unit atau mungkin branch yang mendukung pencapaian goals perusahaan itu. Seperti itu. Setelah itu di risk profile, kita bisa melihat ya risiko-risiko strategik perusahaan. Tentunya terdapat risk library yang memudahkan identifikasi risiko atau bisa kita gunakan sebagai referensi juga ya. Nah, kita bisa memfilter kategori risiko yang sesuai, juga industri yang sesuai dengan perusahaan. Nah, di sini sudah ada COVID-19, kita bisa adopt atau import ke dalam risk profile kita seperti itu. Seperti ini ya. Kemudian selanjutnya adalah melakukan assessment ya dengan cara seperti ini. Di mana risk managers itu perlu menentukan likelihood atau kemungkinan terjadinya risiko dan impact atau akibat dari risiko ini dengan rating yang ada gitu. Ratingnya misalnya seperti ini bisa disesuaikan dengan metodologi risiko perusahaan masing-masing ya. Selanjutnya tentunya output dari risiko ini adalah kita bisa melihat sebuah heat map ya. Risk heat map di mana kita bisa melihat secara visual bubble risk mana yang memiliki likelihood dan impact terbesar seperti itu. Nah, grafik ini dapat di-download versi PDF juga jika diperlukan untuk report ke high level management seperti itu. Ini bisa kelihatan ya bahwa mungkin saat ini risiko tertinggi itu ada di COVID-19. Nah, di sini juga kita bisa melihat ada time machine juga untuk melihat, misalnya mungkin di bulan April, pada saat di awal April, risiko tertingginya adalah change in interest rate seperti itu ya, bagaimana ini berubah hingga sekarang. Oke. Selanjutnya kembali ke Launchpad. Saya akan menunjukkan menu untuk audit management system ya, melalui menu project ini. Jadi tentunya dalam melakukan internal audit diperlukan sebuah sistem yang bisa memadai gitu ya untuk mengerjakan setiap proses-proses audit yang diperlukan. Nah, ini IMS-nya Highbond, ini seperti ini tampilannya. Gitu. Di sini tentunya adalah list project internal audit yang tentunya dengan status yang bisa difilter ya, apakah statusnya draft, propose, atau completed. Ini saya filter yang aktif. Nah, atau yang telah selesai juga ada. Terus berhubungan dengan COVID Toolkit, di sini telah tersedia ya template project yang berisi ke
Ini template project ini pandemic risk dan response management. Ini isinya adalah 8 core objektif tadi ya, 8 high level standpoint tadi yang terkait dengan COVID. Kemudian saya akan masuk ke dalam projectnya di sini. Nah, ini adalah dashboardnya, halaman dashboard dari project ini, di mana di sini kita bisa melihat recent activity dari audit ini, misalnya kayak apa aja sih yang dilakukan oleh member audit ini, seperti itu ya. Kemudian di samping kanan ada summary dari audit ini, yaitu my task, untuk melihat apakah ada request atau to-dos atau review atau isu yang terkait dengan project ini gitu. Kemudian ini adalah my work status. Di sini bisa kita lihat objektif-objektif mana, terus statusnya apa, apakah sedang prepared atau detail review atau general review seperti itu ya. Kemudian di halaman overview ini berisikan background dari project ini ya. Kemudian overview juga dan scope-nya apa saja terkait dengan project ini. Kemudian selanjutnya pada halaman response management. Nah, terdapat ke-8 objektif tadi ya, yang tadi sebelumnya mungkin saya sudah jelaskan. Nah, ini tentunya bisa di-custom ya, bisa dikurangi atau ditambahkan dengan objektif lain yang mungkin tepat, yang mungkin relate dengan perusahaan Anda, seperti itu. Nah, selanjutnya sebagai contoh, saya masuk ke objektif financial contingency. Di sini ini kita bisa lihat ya overview dari objektif ini apa. Dari objektif financial contingency ini apa. Kemudian di sini ada threat levels atau mungkin dengan kata lain risiko-risiko ya, risiko terkait dengan financial contingency itu apa aja. Di sini risikonya misalnya customer demand in affected area decrease resulting in an impact to revenue, dan risiko-risiko lainnya seperti itu ya, sudah tersedia. Kemudian selanjutnya adalah response effectiveness, atau dengan kata lain ini adalah kontrol ya, terkait dengan financial contingency ini kontrolnya apa aja, seperti itu. Ini ada kontrol-kontrol yang terkait dengan financial contingency seperti mobilize finance response team atau analyze revenue impact, seperti itu. Kemudian di tab control implementation di sini adalah kurang lebih ini seperti walkthrough ya. Jadi internal audit ini di sini dapat mengakses atau menyimpulkan apakah kontrol-kontrol ini telah diimplementasikan oleh perusahaan atau belum, seperti itu. Implemented atau not implemented, seperti itu. Ini contohnya. Untuk kontrol mobilize finance response team nanti bisa dijelaskan di sini, atau mungkin ada dokumen pendukung yang bisa kita attach, yang dimana kita dapat menyimpulkan apakah kontrol ini sebenarnya sudah terimplementasi atau belum di perusahaan, seperti itu. Nah, selain mengakses kontrol desainnya, tentu kita juga harus melakukan testing terhadap kontrol tersebut ya. Itu ada di monitoring. Nah, di sini tuh monitoring plan tadi itu seperti kayak audit prosedur ya. Atau kayak test step yang dilakukan auditor untuk memastikan bahwa implementasi kontrol itu sudah efektif atau ada exception noted yang dapat menjadi isu, seperti itu. Nah, ini seperti test stepnya. Ini contoh ya, untuk yang operating effectively, misalnya berdasarkan pemeriksaan seperti itu, ini kontrol ini sudah efektif gitu, lalu di save. Kemudian ini adalah contoh yang exception noted seperti itu ya. Ternyata saat melakukan testing kontrolnya ada suatu exception di sini. Nah, tentunya kita dapat mensupport pemeriksaan ini dengan dokumen terkait ya. Juga menyambungkannya dengan data analitik, dengan matrix, dengan survei atau kuesioner yang ada gitu terkait dengan step ini.
Gitu. Nah, ini sebagai contoh ada exception noted kan ya. Kemudian kita menambahkan isu di sini. Dari sini kita bisa menambahkan isu di sini. Ini contoh isunya, di mana terdapat isu bahwa revenue control framework dan monitoring controls are not effective, seperti itu ya. Nah, isunya itu nanti akan seperti ini. Contoh isu yang saya buat di sini, isu audit ini tentunya harus mencakup judul ya, deskripsi, kemudian rekomendasi perbaikan audit, dan severity atau isu ratingnya seperti apa. Bisa juga menambahkan atau men-tag entity yang terkait gitu ya, atau cost impact jika ada, seperti itu. Terus isu ini setelah kita mengisukan sebuah isu itu kan diperlukan juga adanya follow up dan remediation ya, di mana auditor dapat memastikan bahwa auditee telah komit dan menjalankan rekomendasi audit itu, disertai dengan deadline dan actionnya seperti apa. Kemudian ya ini actionnya. Nah, seluruh isu dan tindakan perbaikan ini tentunya dapat kita tracking ya melalui menu issue tracker di sini. Gitu. Di sini kita bisa filter yang diperlukan, kemudian mendownload reportnya dalam bentuk Excel. Misalnya kita perlunya yang issue type-nya misalnya yang finding gitu. Terus dengan statusnya yang masih open atau yang severity-nya high seperti itu. Ini untuk keperluan reporting aja sih issue tracker. Nah, kemudian itu bisa kita save reportnya, kemudian download dalam bentuk Excel di sini. Oke. Kembali ke audit manajemen sistemnya ya. Nah, tentunya outcome dari AMS ini adalah berupa audit report yang dapat kita download dengan sekali klik. Itu di sini. Ini bisa dalam bentuk PDF, Word, ataupun PowerPoint ya, tergantung keperluan. Seperti itu. Nah, ini ada contoh hasilnya. Audit report versi PDF dari Pandemic Risk and Response Management. Nah, tentunya ini logo perusahaan ini bisa diganti ya sesuai dengan nama perusahaan dan logo perusahaan. Begitu. Ini hasilnya seperti ini. Ini ready to use ya, bisa langsung dikirim ke auditee jika diperlukan. Seperti itu, dan ini ada versi Word-nya. Ini versi Word-nya. Jadi kalau versi Word ini kita bisa edit, tambahkan atau kurangi sebelum publish ke stakeholder, seperti itu ya. Chartnya, issue summary, seperti ini. Nah, ada juga versi PowerPoint, seperti ini. Nah, ini bisa digunakan ya untuk keperluan exit meeting atau mungkin audit committee meeting dan lain-lain. Gitu. Selain audit report ya, dokumentasi lainnya juga kita bisa download di sini. Karena kadang mungkin perlu dokumentasi fisik ya untuk audit eksternal seperti itu kita bisa download semuanya di sini dalam bentuk PDF atau Excel. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke result di sini, di mana result ini terhubung langsung ya dengan data analitik dari SEL Desktop. Di sini seperti ini tampilannya. Di sini itu kita bisa mengupload atau mengirim tabel yang diperlukan untuk follow up atau visualisasi atau mungkin monitor ke dalam result di sini ya. Nah, kita bisa menambahkan matriks seperti ini. Ini contoh matriks ya, misalnya untuk segera dapat mengindikasi ada suatu hal yang di atas threshold seperti itu misalnya. Di sini contoh kasusnya COVID ya di sini. Misalnya saya menggunakan measure field confirm, berapa jumlah confirm gitu ya, number, kemudian di sini langsung ada
unique values dan average dari data ini yang confirm itu berapa, lowest-nya berapa, highest-nya berapa per province state seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa menambah dari dari matrix ini kita bisa menambahkan trigger juga. Jadi untuk jika ada keadaan-keadaan yang seperti kita perlukan itu bisa langsung ditambahkan di trigger di sini juga. Sorry. Seperti ini contohnya ya. Jadi untuk confirm misalnya yang di atas average tadi misalnya 1000 seperti itu ya. Dengan menambahkan kondisi-kondisi lain atau matrix seperti itu bisa di sini. Nah, itu jika ada kondisi seperti itu, maka action yang dilakukan adalah misalnya mengirimkan sebuah kuesioner seperti itu. Kuesioner ke siapa, bisa ke user atau ke email from field atau ke siapapun gitu ya. Atau bisa juga notify seperti itu. Dan frekuensinya itu kapan dilakukan ya, misalnya apakah real time setiap kali ada data baru ataukah schedule-nya ini bisa daily sampai quarterly gitu ya, atau every kapan bisa ditentukan, tanggalnya juga jamnya seperti itu, dan ini bisa di save jadi otomatis terkirim seperti itu. Nah, tadi kan ada kuesioner yang perlu kita tambahkan ya seperti itu. Nah, ini contoh kuesionernya. Di sini di Highbond juga bisa membuat sebuah kuesioner yang terintegrasi langsung dengan result table seperti itu ya. Ini contohnya. Kemudian di sini ada kuesioner email yang bisa kita ubah atau sesuaikan dengan perusahaan juga ya di sini. Kemudian ini contoh beberapa pertanyaan kuesionernya yang sangat variatif jenisnya, sangat mudah membuatnya. Kemudian ini tampilannya nanti akan seperti ini. Jadi sebelumnya saya akan tunjukkan bagaimana user akan mendapatkan notifikasi seperti apa sih di email gitu ya apabila mendapatkan trigger. Nah, ini tadi usernya yang di action yang di assign ke trigger tadi akan mendapatkan email seperti berikut. Ya, ini kemudian di sini ada linknya, link ke kuesioner yang di sini seperti itu untuk diisi. Nah, ini nanti disubmit, lalu hasil dari kuesioner ini akan langsung tercatat di sini seperti itu. Ini contohnya ya, akan langsung terupdate di sini. Kemudian di tahap terakhir itu saya akan terkait dengan toolkit COVID toolkit ini adalah sebuah storyboard yang sangat bagus ya. Di sini ada contoh COVID-19 Executive Storyboard, di mana di sini kita bisa melihat visualisasi dan summary gitu yang dihasilkan dari result tadi. Di sini kita bisa melihat pada halaman ini tentu kita bisa melihat secara visual ya bagaimana lebih mudah memahami juga dari data-data yang ada. Misalnya threat level, kemudian ada health score seperti itu. Terus ada juga nanti by location gitu. Terus ada workforce continuity and effective tire by office. Sini kita bisa melihat apa definition dari customer continuity, kemudian detailsnya, kemudian apa saja data terkait dengan customer continuity secara visual, juga untuk objektif yang lainnya ya, seperti ini. Bisa menjumlahkan sendiri revenue at risk for remaining for year, financial debt coverage-nya, ada grafiknya seperti itu. Nah, okay. Ini contoh storyboard-nya dan tentunya di Highbond ini juga
storyboard ini dapat dibuat dengan sangat mudah ya untuk kepentingan presentasi ke high level management seperti itu. Dan halaman ini juga bisa di-share berupa link untuk mereka lihat sendiri mungkin atau mereka review di PC masing-masing seperti itu. Oke. Untuk demo sekian, saya akan lanjut ke slide. Tinggal sedikit ya. Tuh. Jadi berikut adalah beberapa fitur-fitur ya, baik yang sudah ada maupun yang akan datang dari COVID-19 Toolkit, Galvanize atau Hibon yang kita dapatkan dari Hibon itu ya. Pertama ada end-to-end automated data pipeline untuk dapat menghasilkan visualisasi yang diinginkan seperti tadi. Tentunya diperlukan dukungan data yang memadai ya. Jadi datanya juga harus mensupport gitu untuk bisa dianalisa dan menjadi visual seperti tadi, seperti itu. Nah, di Hibon, customer dapat mendownload live data dari sumber terpercaya seperti John Hopkins tadi ya, terkait COVID. Kemudian juga tersedia script dan table yang diperlukan untuk mensupport data seperti tadi, seperti itu ya. Kemudian terdapat framework berisikan ke-8 objektif yang workforce health tadi sampai dengan reputational monitoring gitu ya. Berikut dengan threat levels atau risiko dan respon atau control implementation dan prosedur monitoring terkait COVID ya. Tadi template-nya sudah jadi seperti itu. Kemudian ada juga contoh-contoh storyboard tersedia. Tadi hanya satu contoh ya, ada contoh storyboard lainnya. Terdapat juga kuesioner terkait dengan COVID-19 yang kalau sekarang belum available di template ya, tapi akan datang dapat langsung diakses di folder Hibon seperti itu. Nah, oke. Berikut saya akan menyimpulkan ya. Jadi apa aja sih benefit dari Hibon ini? Seperti yang kita sudah sama-sama lihat tadi ya bahwa Hibon ini produk ini adalah defined dan standardized gitu ya. Terdapat kategori dari beberapa industri yang bisa kita gunakan sebagai referensi gitu ya, dengan banyak requirement yang tersedia juga. Selain itu subscription-nya adalah berbentuk subscription model seperti itu. Jadi tidak perlu update manual, tapi akan langsung terupdate gitu ya. Begitu ada konten atau fungsi baru, misalnya seperti COVID Toolkit ini itu akan langsung customer-nya atau user-nya akan langsung mendapatkan juga seperti itu. Kemudian quick time to value, di mana terdapat template reporting standar yang bisa langsung digunakan atau bisa juga di custom seperti itu. Juga terdapat template-template dan library yang tersedia untuk diaplikasikan dalam project audit ya. Kemudian expand coverage and collaboration. Hibon ini membuat kolaborasi dengan stakeholders menjadi nyata ya dengan adanya data analitik yang dapat memonitor sebagian besar risiko. Kemudian adanya versi mobile app, dan offline capability yang dapat memudahkan untuk kerja dari manapun dan kapanpun, seperti itu. Kemudian cost and resource. Tentunya Hibon dapat mengurangi ketergantungan dengan external partner ya, atau third party seperti itu, yang terkait dengan GRC. Dengan adanya otomasi tentunya mengurangi expense dengan cara meningkatkan efisiensi. Seperti itu. Nah, untuk mengetahui dan mempelajari lebih dalam, berikut ada beberapa link yang akan saya share ke Bapak Ibu untuk COVID Toolkit demo. Ini bisa diakses linknya nanti, saya akan berikan. Kemudian solution guide, juga ada contoh-contoh storyboard dan FAQ seperti itu. Dan jika Bapak Ibu tertarik dan memerlukan konsultasi, tentunya dapat menghubungi tim marketing kami di sini. Seperti itu. Oke. Sekian webinar ini saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman dan Bapak Ibu ya.
Terima kasih atas waktu dan perhatiannya selama sesi.